Halo, selamat bertemu kembali dalam pembelajaran kita hari ini, yaitu tentang hakikat fisika. Hal yang perlu kalian ketahui bahwa dalam belajar hakikat fisika ini diharapkan kalian mampu menerapkan hakikat ilmu fisika, kemudian metode ilmiah dan keselamatan kerja di laboratorium, serta peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian juga diharapkan mampu membuat prosedur kerja ilmiah dan keselamatan kerja, sebagai contohnya tentang pengukuran kalor. Selanjutnya, sebelum kalian memahami tentang hakikat fisika, pesan saya bahwa senantiasa berdoa, karena berdoa adalah berkenan pada Tuhan. Kemudian kita jelaskan di sini tentang hakikat fisika. Sebelum kita berbicara tentang hakikat fisika, kita berbicara tentang sains, di mana Colette dan Chiappetta menjelaskan tentang sains, bahwa sains pada hakikatnya merupakan sebuah produk atau kumpulan pengetahuan, kemudian juga sebuah sikap atau cara berpikir, serta proses atau cara untuk menyelidiki, di mana produk itu disebut juga dengan a body of knowledge. Kemudian kalau yang sikap disebut juga sebagai a way of thinking. Kemudian kalau yang proses disebut juga sebagai a way of investigation. Di dalam sains berarti terdiri dari 3 komponen tersebut atau 3 hal tersebut, yaitu berupa produk, sikap, dan proses. Di dalam fisika, fisika itu merupakan ilmu pengetahuan yang lahir dan berkembang melalui langkah-langkah observasi, pengamatan, kemudian merumuskan masalahnya, baru kemudian disusun hipotesisnya, dari hipotesis diuji hipotesisnya melalui eksperimen, dari eksperimen tersebut mendapatkan data, kemudian diolah datanya dan ditarik kesimpulan. Nah, dari situlah ada penemuan teori ataupun konsep. Kemudian, hakikat fisika itu sendiri merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari materi dan energi, serta interaksi antara keduanya melalui serangkaian proses, di mana serangkaian proses itu disebut juga sebagai metode ilmiah. Kemudian, di dalam sains terdiri dari 3 hal atau ada 3 hal di dalam sains, yaitu produk dan sikap ilmiah. Yang kedua tadi adalah proses. Nah, untuk yang produk ilmiah itu terdiri dari, yang pertama adalah merupakan fakta, di mana fakta adalah kejadian sesungguhnya yang terjadi di alam. Kemudian konsep, di mana konsep itu merupakan abstraksi dari berbagai kejadian atau objek atau fenomena dan fakta. Jadi abstraksinya. Kemudian rumus itu merupakan pernyataan matematika dari faktor, pernyataan matematika secara matematis gitu dari fakta. Fakta itu keadaan yang sesungguhnya. Kemudian bisa juga dari konsep, di mana konsep adalah abstraksi dari berbagai kejadian. Kemudian prinsip, kemudian hukum dan teori. Penjelasan itu nanti akan dijelaskan di bawah ya. Nah, sekarang untuk yang model. Model adalah presentasi dari suatu ide, struktur atau sistem dari fenomena yang tidak dapat dilihat, yang dicoba dijelaskan oleh ilmuwan. Jadi misalnya sebagai model atom. Nah, dia adalah sebuah presentasi dari ide, di mana model atom kita nggak bisa melihat atom itu seperti apa, maka perlu adanya model. Kemudian prinsip atau disebut juga dengan hukum ya, aturan dasar yang menyimpulkan pengamatan untuk menjelaskan suatu pola kejadian alam. Jadi aturan dasar, mana seperti contohnya hukum Newton 1,
hukum Newton 1 tentang kelembaman. Kemudian hukum Newton 2 yaitu tentang percepatan sebuah benda sebanding dengan resultan gayanya dan berbanding terbalik dengan masanya. Nah, itu adalah merupakan aturan dasar. Kemudian hukum Newton 3 misalnya, gaya aksi besarnya sama dengan gaya reaksi yang arahnya berlawanan. Ada lagi hukum Kepler, ada hukum Kepler pertama, hukum Kepler kedua, hukum Kepler ketiga. Ada juga tentang hukum Newton gitu ya. Nah, itu semua adalah prinsip atau hukum. Berikutnya teori. Teori fisika merupakan penjelasan berdasarkan pada berbagai pengamatan yang didukung oleh hasil-hasil eksperimen. Misalnya teori relativitas yang dikemukakan oleh Albert Einstein, di mana Albert Einstein mengemukakan tentang teori relativitas. Nanti ada rumus relativitas. Dan sikap ilmiah. Beberapa sikap ilmiah yang perlu diketahui atau perlu dimiliki oleh seorang ilmuwan yaitu berpengamatan tajam. Artinya apa? Setelah ilmuwan merumuskan masalah, maka ia harus membuat pernyataan dengan hati-hati dan melakukan pengukuran yang akurat dengan bantuan peralatan-peralatan ilmiah. Jadi dalam mengambil data atau melakukan suatu pengukuran itu harus dengan hati-hati. Seperti kalian juga melakukan percobaan, gak boleh asal mendapatkan data. Harus benar-benar hati-hati dalam mengukur dan mengukurnya secara akurat. Kemudian sikap yang kedua adalah objektif, yaitu ilmuwan harus berpikir secara sistematis dan menganalisis kejadian untuk membuat hipotesis dan menarik kesimpulan yang akurat. Ilmuwan tidak boleh langsung melompat ke kesimpulan, tetapi membuat generalisasi berdasarkan pada pengamatan dan dapat diuji kebenarannya. Artinya apa? Bahwa ilmuwan itu tidak boleh langsung menyimpulkan tanpa melalui suatu proses ilmiah. Jadi harus melalui proses ilmiah dulu, membuat hipotesis, kemudian melakukan pengamatan, dari pengamatan itu diolah, dan pengamatannya juga harus pengamatan tajam. Dari pengamatan tajam dianalisa datanya, baru bisa disimpulkan. Berikutnya, kemauan berbagi. Ilmuwan harus mempertahankan catatan akurat sehingga mereka dapat meneruskan informasi ke keilmuan lain. Seringkali ilmuwan itu mempublikasikan penemuan mereka ke ilmuwan lain untuk menelaah dan melaksanakan eksperimen yang serupa sebelum teori ilmiah itu disetujui. Jadi artinya bahwa ilmuwan itu juga harus berbagi ke ilmuwan yang lain agar ilmuwan yang lain itu meneruskan lagi sehingga bisa juga menemukan penemuan berikutnya atau bahkan bisa menyangkal dari hasil penemuan sebelumnya. Berikutnya, berpikir terbuka. Ilmuwan harus memiliki pendapat yang fleksibel. Mereka harus mau mengubah pendapat dan memodifikasi hipotesis yang telah dibuat. Jika hasil penelitian baru menunjukkan bahwa pendapat tersebut perlu dikoreksi. Nah, ini artinya bahwa ilmuwan itu juga tidak sepenuhnya benar. Ilmuwan yang lain mungkin akan mengoreksi dari hasil penemuan sebelumnya atau menyanggah, sehingga akan menghasilkan teori-teori yang akurat dari data yang diperoleh. Kemudian, rasa ingin tahu dan penasaran. Artinya apa? Para ilmuwan harus memiliki rasa ingin tahu dan penasaran yang tinggi. Dan harus memiliki pertanyaan mengapa. Karena dengan ada kata mengapa, maka ilmuwan tersebut akan mencari jawabnya. Sehingga dengan cara tersebut ilmuwan akan mampu menghasilkan hipotesis yang baru. Berikutnya, sains selain produk dan juga sikap juga ada proses. Proses sains disebut juga dengan metode ilmiah, di mana metode ilmiah melalui proses sebagai berikut. Yang pertama,
menyelesaikan suatu masalah secara ilmiah, yaitu dengan cara melaksanakan pengamatan. Dari hasil pengamatan itu maka mampu membuat hipotesis. Dari hipotesis yang dibuat, maka dilakukan suatu percobaan atau eksperimen untuk mendapatkan hipotesis tersebut. Nah, dari eksperimen tersebut mendapatkan data. Dari data dianalisa, dari hasil analisa maka akan mampu menyimpulkan. Jika dari kesimpulan tersebut hipotesa ditolak, maka perlu membuat hipotesa lagi, menguji hipotesa lagi ya. Nah, tetapi kalau kesimpulannya bahwa hipotesa itu diterima, maka hipotesa yang diterima itu akan menghasilkan suatu teori yang baru yang disebut dengan teori ilmiah. Berikutnya, di dalam hakikat fisika juga harus mau memperhatikan keselamatan kerja di laboratorium. Di sini keselamatan kerja di laboratorium adalah aturan-aturan yang umum ya. Yang pertama, kalian harus mengikuti petunjuk eksperimen. Yang kedua, jangan melakukan hal-hal yang tidak diizinkan oleh laboran atau guru yang ada di lab itu. Kemudian jangan menggunakan peralatan tanpa seizin yang ada di ruang lab, yang disebut juga dengan laboran atau guru pendamping. Berikutnya yang keempat, usahakan untuk tidak menumpahkan bahan-bahan di laboratorium. Dan tanyakan prosedur jika terlanjur tumpah, bagaimana membersihkan jika zat-zat tersebut tumpah. Karena apa? Zat-zat tersebut bisa berbahaya, bisa membahayakan diri kita, bisa membahayakan alat-alat di sekitarnya juga. Berikutnya, jangan makan di laboratorium karena makanan bisa terkontaminasi oleh zat-zat yang ada di ruangan tersebut. Berikutnya, cuci tangan sebelum dan sesudah melakukan eksperimen dengan tujuan di sini juga menjaga kebersihan. Yang kedua juga kita melindungi diri kita dari kontaminasi, kemudian juga melindungi alat-alat yang kita pegang nanti sehingga alat-alat yang kita pegang tidak rusak atau bahkan makanan tidak terkontaminasi oleh zat-zat yang kita pegang. Berikutnya, setelah melakukan eksperimen diharapkan membersihkan daerah kerja dan mengembalikan ke tempat yang semula. Jika perlu ada alat-alat yang berupa alat pembakar ya berarti padamkan pembakarnya dulu dan periksa saluran gas ke pembakar ya pastikan sudah terputus. Berikutnya kita belajar tentang fisika, kita memperdalam fisika karena fisika itu memiliki peran dalam kehidupan sehari-hari. Di sini ada beberapa peran fisika, sebagai salah satunya adalah adanya penemuan handphone. Seperti saat ini juga kita melakukan hubungan jarak jauh. Kalian bisa mendengarkan suara saya walaupun kita tidak bertemu. Itu adalah satu peran fisika dalam kehidupan sehari-hari. Berikutnya kalian juga bisa mendengarkan musik atau bahkan mendengar atau bisa melakukan pembelajaran jarak jauh melalui Google Meet atau melalui Zoom Meet atau melalui Classroom. Nah, itu semua adalah salah satu peran sains dalam kehidupan kita. Kemudian kita juga bisa menonton televisi dari jarak jauh, bahkan kita bisa nonton televisi yang dari luar negeri. Selanjutnya ditemukan superkonduktor yang dikembangkan menjadi kereta maglev di mana mampu mencapai kecepatan 400 km per jam. Kemudian juga ditemukan pesawat ulang-alik yang menawarkan perjalanan keluar angkasa. Atau bisa juga alat-alat yang kita bisa melihat atau mengambil gambar benda-benda di luar angkasa. Bahkan saat ini juga ditemukan adanya planet Pluto misalnya, bahwa dulu disebut planet, sekarang penemuan baru bahwa planet itu bukan planet lagi. Dia hanyalah sebagai benda atau meteor yang mengitari planet lain. Berikutnya,
mampu menjelaskan fenomena alam, contohnya petir ya. Kemudian juga ditemukan dan dikembangkan sumber makanan baru atau bahkan jenis-jenis bibit baru. Selanjutnya bisa juga ditemukan obat-obatan untuk virus-virus yang baru. Nah, itu semua adalah peran sains, terutama fisika dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian, karena kita berbicara tentang sains, selain memiliki kelebihan juga memiliki keterbatasan. Contohnya, saat pandemi ini, kita belum menemukan obat untuk virus corona. Bahkan virus corona juga ditemukan ada berbagai macam jenis, sehingga perlu nanti obatnya juga harus berbagai macam jenis. Selanjutnya, dampak negatif sains, selain memiliki dampak positif, dia juga memiliki dampak negatif. Sebagai contohnya, tercemarnya udara oleh gas-gas pengotor, misalnya karbon monoksida, timbul. Ini disebabkan oleh kendaraan bermotor yang kita naiki, contohnya mobil, motor ya. Maka untuk saat ini ditemukan lagi atau diproduksi kendaraan-kendaraan yang mengurangi tercemarnya tersebut, yaitu misalnya dengan bahannya yang penggeraknya adalah listrik. Kemudian dampak negatif berikutnya adalah pencemaran tanah oleh pupuk atau pestisida. Kemudian juga terdampaknya adalah pemanasan global, di mana pemanasan global ini dapat kalian lakukan tiap hari sebenarnya. Maka tolong pesan saya bahwa gunakan alat, gunakan AC, gunakan listrik, gunakan apa saja itu jika diperlukan. Jika tidak, tolong dimatikan. Jangan buang air sembarangan ya. Gunakan air secukupnya, itu sebagai contohnya. Kemudian berkembangnya virus-virus baru hasil rekayasa genetika. Kemudian juga berkembangnya virus-virus karena mutasinya virus tersebut. Sebagai contoh di sini nih, virus corona itu tidak hanya satu jenis tapi berbagai macam jenis karena adanya mutasi dari berbagai tempat, karena dia memiliki induknya yang berbeda-beda juga. Nah, demikian tadi penjelasan saya tentang hakikat. Semoga dengan memahami hakikat fisika ini kalian memiliki peranan penting terhadap dampak-dampak negatif dari sains tersebut. Maka dengan memahami dampak negatifnya, saya harapkan kalian jangan menambahkan atau semakin mencemari alam ini sehingga kalian menggunakan segala sesuatu secara bertanggung jawab. Demikian tadi penjelasan dari saya. Semoga penjelasan ini bermanfaat bagi kalian semua. Selamat belajar, Tuhan memberkati. Amin.